الحمد لله الذي أرسل رسوله ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصحاب العقول وعلى آله وصحبه ذوي الغفور. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في آية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta yang sudah mengutus seorang Nabi kepada kita untuk membawa risalah Islam, agama yang mulia, yang benar dan yang paling mulia di sisi Allah, yakni agama Islam. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang sudah dilakonkan oleh Nabi Ibrahim dulunya dengan akhlak yang hanif. Beliau menyempurnakan, yaitu diberikan nama dengan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid Syuhada, jamaah pengurus jamaah sedang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. InsyaAllah beberapa waktu ke depan akan mengisi perjumpaan kita pada subuh yang berbahagia ini dengan topik yang akan kita bahas, menyikapi hari lahirnya Nabi Muhammad sebagai iktibar dalam kehidupan dengan mengikuti risalahnya dan mentadabbur segala kelebihan yang diberikan oleh Allah terhadap sosok penghulu alam semesta. Hamba Allah, orang syi'lun adun ado yang lentuan pemulia. Rasulullah itu dihadirkan dalam permukaan dunia ini jauh hari sebelum beliau dilahirkan. 30 generasi sebelumnya disebutkan namanya, yaitu oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Suatu ketika saat Nabi Allah Ibrahim mendirikan Ka'bah, mendirikan Baitullah, saat itu beliau pernah melantunkan doa dalam doanya: Ya Allah, wab'as fihim rasula, bangkitkanlah, munculkanlah, hadirkanlah seorang nabi di kalangan mereka di sisi Ka'bah ini. Setelah disurvei dan dilakukan riset, tidak ada satu nabi pun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail bukan lahir di dekat Ka'bah, tetapi beliau lahir di tempat yang lain, dihijrahkan oleh ayahnya yaitu Nabi Ismail sehingga diletakkan di dekat Ka'bah. Yang lahir di dekat Ka'bah hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ada nyangkut paut dengan doa Nabi Allah Ibrahim 30 generasi sebelumnya. Yang kedua,
saat seseorang menyampaikan bahwa kalau kami lihat ya Nabi Allah Isa, engkaulah Nabi terakhir, ciri-ciri yang ada pada dirimu, kata umat pada waktu itu, sangat sempurna dan kompleks. Engkaulah Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah ke seantero dunia. Apa kata Nabi Allah Isa pada waktu itu? Akan datang seorang Nabi min ba'di ismuhu Ahmad, setelahku, kata Nabi Isa. Siapa beliau? Itulah Nabi Muhammad yang dimaksud oleh Nabi Isa dalam ungkapannya min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Muhammad sebelum beliau hadir dalam permukaan dunia ini disebutkan oleh Nabi Ibrahim, disebutkan oleh Nabi Isa, bahkan sebelum beliau bi'asah diangkat sebagai Nabi, seorang pendeta yang dijumpai oleh pamannya disampaikan, ini keponakanmu akan menjadi Nabi penutup segala Nabi-Nabi nantinya. Itu keistimewaan yang dihadirkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita termasuk sebagai umatnya. Yang menyatakan dari segi pribadi Nabi Muhammad, beliau disanjung oleh generasi sebelumnya. Dalam pandangan yang lain, Nabi Muhammad itu diberikan kelebihan yang luar biasa. Saat Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, beliau tidak bisa tenang, beliau tidak bisa menikmati kalimat yang diutarakan oleh Fir'aun itu dengan leluasa, karena kalimat yang diungkapkan oleh Fir'aun adalah kalimat-kalimat yang tidak manusiawi. Contoh mata dakun, wadai kalan tidak ada orang yang hana galak dengan pikiran Fir'aun ikun, ci pepisah hati tubuh ngoleh. Kalimat yang seperti itu adalah kalimat-kalimat yang tidak manusiawi, sehingga Nabi Allah Musa meminta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassirli, ya Rabb lapangkan dadaku, ya Rabb mudahkan lisanku. Kenapa? Untuk berhadapan dengan seorang raja yang sangat zalim, yaitu Fir'aun, yang mana kalimatnya mampu meluluh lantakkan hati manusia dengan kebiadabannya. Nabi Muhammad hanani lake rusilu. Nabi Muhammad tidak pernah beliau meminta seperti Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, tetapi beliau diberikan kelapangan dada oleh Allah untuk membawa risalah Islam dengan segala kepahitannya. Ada pamannya Abu Lahab yang tidak masuk dalam Islam, bahkan menjadi musuh terbesar untuk Islam, pamannya sendiri. Ada seorang paman yang sudah beliau anggap sebagai ayahnya, yaitu Abu Talib, tidak masuk dalam Islam. Beliau relakan, alam nashrah laka sadrak, diberikan kelapangan dada oleh Allah terhadap Nabi Muhammad untuk menerima segala cobaan tersebut. Tidak meminta hana gelake oleh Nabi Muhammad, tapi alam nashrah laka sadrak, adakah engkau tidak mengetahui sudah kami lapangkan dada kepada Nabi Muhammad. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi Allah Musa. Dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, telah berbicara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tursina. Apakah itu kelebihan yang tidak ada pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj bukan hanya berbicara dengan Allah, tetapi langsung berjumpa secara muwajahah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan berikutnya yang dihadirkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad. Dari jumlah Nabi dan Rasul sekati 2 laksa, 124.000 lebih Nabi dan Rasul diutus oleh Allah ke seantero dunia. Nabi Muhammad menduduki predikat tertinggi sebagai khatimun nabiyyin. Beliau termasuk dalam ulul azmi, beliau Rasul, dan yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lainnya, yaitu penutup segala Rasul-Rasul, yakni sebagai Nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah.
Dan yang paling haru, dengan berkat Nabi Muhammad diharamkan surga untuk orang yang lain hatta tadkhuluha ummatuh, sehingga umat-umat Nabi Muhammad itu masuk dalam surga, baru surga itu dihalalkan untuk orang yang lain. Dalam hadis qudsi yang diungkapkan oleh Allah kepada Jibril saat Nabi Muhammad ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu Allah berkata, "Ya Muhammad, ya Jibril, tanyakan kepada Muhammad apakah dia lebih memilihku atau memilih kehidupan dunia ini, akan kupanjangkan umurnya," kata Allah kepada Jibril. Saat itu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Allah berpesan kepadamu, apakah engkau lebih memilih kehidupan dunia semata atau engkau akan kembali ke hadiratnya?" Dijawab oleh Nabi, "Saya sangat berkeinginan untuk berjumpa dengan Rabbku, untuk kembali ke hadiratnya, untuk meninggalkan dunia ini. Tetapi satu pintaku," kata Rasul, "apa jaminan yang diberikan oleh Allah terhadap umatku?" Setelah kalimat itu diungkapkan, balik Jibril kepada Allah, disampaikan oleh Jibril, "Ya Rabb, Nabi Muhammad meminta kelebihan yang engkau janjikan kepada umatnya." Sehingga Allah berkata, "Ya Jibril, basyirhu ya Jibril, la yadkhulul jannah, innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatu." Surga ini kuharamkan untuk umat-umat yang lain sebelum umat Muhammad melangkahkan kaki masuk di dalamnya. Menyegolom bih tamang tanyo ataupun golom ke tamang umat Nabi Muhammad secara urutannya, maka surga itu belum diperuntukkan untuk yang lain. Kenapa? Salah satu kelebihan Nabi Muhammad. Yang terakhir, ini yang menjadi pembahasan yang agak panjang sedikit. Apa itu? Tujuan yang paling substantif di dalam Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah, liutammima makarimal akhlaq. Dalam sebuah riwayat, liutammima salahal akhlaq, ingin disempurnakan akhlak manusia. Makna disempurnakan artinya ada akhlak sebelumnya yang sudah dipraktekkan oleh umat-umat sebelum syariat Nabi Muhammad. Dalam tafsir yang kami baca barusan, Nabi sebelumnya yang berakhlak sangat mulia disebutkan dalam kitab tersebut, yaitu Nabi Allah Ibrahim, yang hanif, yang halim, yang bijaksana, yang tidak otoriter, yang mempraktekkan akhlak yang mulia. Bahkan pada saat jahiliyah, orang mengadopsi akhlak Nabi Allah Ibrahim sebahagiannya. Nabi berkata dalam riwayat tersebut bahwa sudah ada aku diutus oleh Allah untuk menyempurna akhlak manusia. Liutammima, apa makna liutammima? Liukammila, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mana sudah ada akhlak sebelumnya yang dipraktekkan oleh mereka. Akhlak siapa? Akhlak agamanya Nabi Allah Ibrahim. Orang-orang yang sadar pada masa jahiliyah, orang-orang yang sadar pada masa sebelum Islam, orang-orang yang sadar sebelum bi'sah Nabi Muhammad, mereka mempraktekkan akhlaknya Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu. Akhlak Nabi Allah Ibrahim termasuk dalam salah satu kategori akhlak yang mulia, disempurnakan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu untuk mengentaskan orang-orang pemahaman jahiliyah, orang-orang yang tidak beretika, sehingga dipraktekkan, disempurnakan kembali dengan akhlak yang mulia. Apa makna makarimal akhlak? Imam Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa makna akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia, makarimal akhlak adalah orang yang mampu membaguskan agamanya, orang yang mampu membaguskan kondisi kehidupannya dalam agama Islam. Itulah yang dimaksud akhlak yang mulia menurut perspektif Imam Wahbah Az-Zuhaili. Hari ini kalau kita lihat hamba Allah dalam segala limit kehidupan Nabi Muhammad,
tidak ada satu jengkal kehidupan beliau, tidak ada satu detik kehidupan beliau yang tertata secara rapi dan penuh estetika yang tidak menjadi teladan dan tuntunan dalam kehidupan kita. Semua ruang lingkup kehidupan Nabi Muhammad bisa dipraktekkan dan akan dijamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dalam sektor kependidikan, Nabi Muhammad merupakan guru terbaik. Dalam sektor kepemimpinan, Nabi Muhammad merupakan pimpinan terbaik dalam catatan sejarah. Bahkan seorang komunis dari barat yang bernama Michael Hart, beliau menghabiskan umurnya 28 tahun dalam sebuah bukunya mencetuskan Nabi Muhammad menjadi ranking pertama dari 100 tokoh terkemuka di dunia. Di urutan kedua ada Newton, urutan ketiga ada Yesus, yaitu Tuhannya orang Kristen. Yang ingin kita sampaikan, orang yang tidak berKTP-kan Islam menghabiskan waktunya 28 tahun untuk mengeluarkan sebuah statement orang berpengaruh dalam kehidupan dunia. Ranking pertama adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena akhlak dan etikanya. Dalam catatan sejarah, agama yang dibawa yang benar memang agama Islam, tapi dalam peradaban manusia ada agama-agama yang lain yang dibawa oleh mereka. Tidak ada satu agama pun saat dideklarasikan 4 orang yang masuk Islam. Yang pertama Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Sabit dan Sayyidina Ali. 4 orang pertama sekali saat Islam disuarakan. Tapi uronyo padumdro orang Islamkah? Setelah Nabi meninggal dunia 14 abad yang silam, hari ini Islam makin marciswar. Bahkan di tempat-tempat yang minoritas kadangkala. Di Amerika Islam sudah berkembang. Di tempat-tempat yang jauh dari kalimat Islam, seolah-olah dalam pikiran kita han mungkin true agama Islam kenan, tapi uronyo Islam sudah bersuara di sana. Itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mempraktekkan akhlak sehingga jangankan kawan, lawan ikut tunduk kepada Nabi Muhammad. Pernah dalam sebuah catatan sejarah, urang yang rudah ibabah wate subuh kepada Nabi Muhammad wate beliau untuk berangkat ke masjid untuk beribadah. Beliau lewat sebuah gedung yang na tingkat 2, gerudah ibabah tip subuh. Tapi saat Yahudi tadi sakit, kafir Quraisy tersebut sakit, belum ada orang yang menjenguk beliau. Nabi Muhammad terlebih dahulu datang. Watetru Nabi Muhammad urumoh orang yang rudah ibabah buno. Katanya, paken dro Muhammad niyak sawulum. Karena engkau disampaikan sakit, maka tugasku sebagai hamba Allah untuk menjenguk dirimu. Apa yang terjadi? Belum ada sahabatku, kafir Quraisy tadi berkata, belum ada sahabatku yang menjengukku. Aku terkepar, aku terpapar sakit sampai sudah beberapa hari. Hari ini datang engkau Muhammad, maka saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak yang dipraktekkan oleh Nabi berakibat lawan masuk dalam Islam. Samporonyo hana mesidro urang yang mampu tandingi akhlak Nabi Muhammad, karena beliau merupakan contoh yang paling kompleks. Namun ada hal yang beliau tinggalkan untuk kita praktekkan dalam kehidupan. Apa itu? Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah pernah berkata, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran, atau bahasa yang lain, Al-Quran yang berjalan dengan akhlaknya itulah Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran itu diceritakan sebahagian besarnya menyangkut dengan akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mengadopsikan akhlak Nabi Muhammad, maka pelajarilah Al-Quran, akan mendapat sinkronisasi antara akhlak kita dengan akhlak Nabi Muhammad. Manuronyo kadangkala Al-Quran jiu ngendanya. Baile untuk tak pegah, baile untuk tak renungi, tak pahami maknanya, tak baca kadangkala kurung siklun.
Dalam Al-Quran lengkap ada pendidikan terhadap anak, ada cara bermuamalah, ada cara untuk bergaul dengan antar sesama, ada cara untuk menyikapi keluarga kita, bergaul dengan istri kita, bergaul dengan anak kita, cara mendidik anak kita, semua lengkap dijelaskan, dan itulah yang dipraktikkan oleh Nabi. Kenapa sekarang ini akhlak kita tidak seperti itu? Kadangkala Al-Quran pula jarang kita baca, apalagi kita pahami maknanya. Maka malam subuh ini, marilah kita sikapi perjalanan bulan Safar ini untuk menyambut Rabiul Awal, bukan untuk khusus untuk merayakannya, tapi hal yang paling penting dalam bulan Rabiul Awal adalah kita ingat kembali bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana karakter Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana kelebihan Nabi, yang semuanya itu akan kita praktekkan sebagai umat, sebagai hamba Allah yang sudah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu waktu kita akan masuk dalam surganya Allah karena pernah menjadi umat Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika orang Syi'lut cerita terhadap kelebihan akhlak Nabi Muhammad, terbukti akhlak Nabi Muhammad dalam buku Petuah Bijak karangan pesantren Lirboyo. Disampaikan bahawa nasidro urang tuha mata buta. Beliau merupakan pengemis yang berada di sudut kota Madinah. Oteuro gemita sedekah, mata gebuta. Ini cerita yang sering disampaikan oleh penceramah, tetapi membuat hati kita terenyuh. Saat beliau mencari sedekah, mengemis lewat Nabi Muhammad, beliau tidak tahu karena matanya buta. Saat itu watenya Nabi Muhammad neme ruti dan ada korma yang sudah dilembutkan. Dalam sebuah riwayat beliau lembutkan dengan mulutnya, dalam sebuah riwayat beliau lembutkan dengan tangannya. Watetro kenan gecok rutinya gesuliung dengan penuh kelembutan dan akhlak yang mulia. Watelino suliung, hari berganti hari aktivitas itu terus terjadi. Namun yang paling membuat hati kita terenyuh saat disampaikan oleh kafir Quraisy yang buta tadi, pugekeun, hai urang yang biruti kelau, netepele drawana bahwa Muhammad itu dusta, Muhammad itu adalah orang yang merusak agama nenek moyang kita. Kalimat itu diungkapkan di depan Nabi Muhammad sendiri. Yang namanya Nabi Muhammad liutammima makarimal akhlak, beliau menjadi penyempurna akhlak orang lain, maka hana bengih hatinya. Walaupun dicaci di depan matanya sendiri, telinganya yang langsung mendengarkannya dalam kondisi gebi makanan. Menyatanya mungkin cianali urungnya. Tele tabi ibu, tabi makanan ikun drone palih, drone hanaga. Yang mungkin kan takubah dari hana tabi buli, mungkin jijih tahambu tapoh lagi katanya sampai babakir. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian. Beliau melakukan aktivitas yang sama kah dihina-hina aja, diejek silahkan, dicaci biarkan, beliau terus tersenyum dengan wajah tabassamanya. Sampai nekem Nabi hana pernah bengeh walaupun dicaci. Itulah akhlak yang mulia. Beliau dianiaya, beliau balas dengan kebaikan, dan perletanya terapkan dalam kehidupan. Singkat cerita, satu waktu Nabi Muhammad wafat. Hanale orang yang beri makanan kepada kafir Quraisy bunuh. Nebudah Abu Bakar natanya Mbak Aisyah, anak lun nyo ayah, saya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Saya ingin mengikuti segala jejak akhlaknya. Adakah perilaku yang paling unik, yang paling sering dilakukan oleh Nabi, yang belum pernah dilakukan oleh sahabat yang lainnya? Saya ingin mempraktekkannya. Nekun li Aisyah watenya, ada ayah. Apa itu? Nabi senantiasa membawa bekal, yaitu roti dan kurma. Setiba di sudut kota Madinah ada pengemis yang matanya buta, beliau suapkan ke mulutnya. Watele ne pegah lagi ne bedah Abu Bakar.
nejak ne petawa watelih ne ibadat ne wa ne sulung ruti lam abah kafir Quraisy bunuh. Seketika beliau berkata, sudah lama tidak ada orang yang menyuapi roti dalam mulutku, namun hari ini bukan orang yang biasa, karena kesopanannya, kelembutannya tidak ada duanya dan tidak sama dengan orang hari ini. Siapakah engkau? Sebelum Abu Bakar menjawab, gekun kalimat yang sama li urang yang kafir Quraisy bunuh yang mengemis tadi. Walaupun engkau orang yang berbeda, tapi ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah orang yang merusak agama nenek moyang kita. Kalau engkau jumpa dengan Muhammad, sebisanya engkau lawan dia. Watelenkunnya tersentak hatinya Abu Bakar. Dengan kalimat terbata-bata beliau berkata, wahai orang tua renta, yang baru saja engkau ucapkan itulah Muhammad, dan aku tidak sama dengannya dalam perilakuku untuk menyuapkan roti ke dalam mulutmu. Itulah Muhammad yang hari ini sudah kembali ke hadirat Allah. Aku datang untuk mengikuti bagaimana karakternya, bagaimana kelakuannya, bagaimana aktivitasnya, yaitu menyuapkan roti dalam mulutmu dan tidak sama. Itulah Muhammad yang engkau hina, yang engkau caci, yang engkau maki setiap harinya. Terenganga dan terkaget-kaget urang tuha yang minta sedekah bunuh yang mata buta, kafir Quraisy yang bukan beragama Islam. Saat itu beliau berkata, masukkan aku dalam Islam dan antarkan aku ke tempat Muhammad, ke makamnya. Kenapa? Aku ingin berterima kasih, aku ingin berbalas budi kepada Muhammad dengan menganut agama Islam, menjadi muslim yang luar biasa diharapkan olehnya, menangis sejadi-jadinya masuk Islam karena akhlak Nabi Muhammad yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi selalu dihadirkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang disampaikan oleh Suhail dalam sebuah ceritanya, bahwa Nabi Muhammad merupakan pribadi yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang perlu kita adopsi dalam kehidupan. Haik tengku bacut-bacut, kalau kita upayakan pastilah akan kita dapatkan jalan akhlak yang mulia sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi dulunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Di akhir paparan singkat kita pada subuh yang berbahagia ini, perlu kita simpulkan. Yang pertama, Nabi Muhammad itu merupakan Nabi yang diwacanakan oleh Allah untuk dijadikan sebagai Nabi terakhir jauh hari sebelumnya. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Nabi Muhammad sudah diciptakan nurnya yang kemudian diberikan kepada ibunda dan ayahandanya, yang selanjutnya dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Nabi terakhir, la nabiyya ba'da, dengan segala kelebihannya yang sudah diberikan oleh Allah. Yang kedua, jadikan momen bulan Safar ini untuk kita mentadabbur, untuk kita mengingat risalah Nabi, supaya kita mampu memperbaiki diri untuk mengikuti jejaknya. Yang ketiga, praktekkanlah akhlak yang mulia yang sudah dilakonkan oleh Nabi Muhammad dulunya, karena dengan akhlak mulia itulah akan mengantarkan kita untuk liqa'i Rabbi, berjumpa dengan Tuhan dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan umumnya kepada jemaah sekalian. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.